Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Daud selaku mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. NIM 2020104098. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 3. Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Dosen pengampu yang terhormat Bapak Fikri Oslami, SHI MHI. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tahap pemeriksaan perkara sidang, dari sidang pertama, replik, duplik, pembuktian, pembacaan putusan, serta musyawarah, merupakan kesimpulan dan juga putusan hakim. Dari tahap sidang itu ada yang namanya tahap sidang pertama. Sebelumnya di video pada kali ini saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya sidang. Suatu proses persidangan adalah salah satu cara menyelesaikan sengketa, baik itu sengketa talak, cerai, perdata maupun pidana, di mana warga atau masyarakat itu menyerahkan semuanya kepada proses pengadilan, atau dengan perantara pengadilan, di mana biasanya tergugat melaporkan penggugat karena penggugat merasa telah dirugikan oleh tergugat. Untuk mencapai titik keadilan, maka diadakannya persidangan. Yang pertama-tama, tahap sidang pertama. Tahap sidang pertama biasanya yaitu upaya perdamaian. Setiap hakim wajib untuk melakukan perdamaian, baik itu dari perkara perdata, misalkan kawin, talak, cerai, maupun yang lain-lain. Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Undang-undang ini juga telah diatur dalam pasal 56 ayat 2 UU nomor 3 tahun 1989 tentang upaya perdamaian. Yang kedua yaitu pembaca surat gugatan. Surat gugatan itu akan dibuat oleh sang penggugat, di mana penggugat mengajukan surat gugatannya kepada pengadilan. Surat gugatan juga biasanya dibacakan oleh seorang penggugat sendiri ataupun hakim. Bisa jadi itu hakim atau pengacaranya. Yang tahap ketiga yaitu pembacaan jawaban surat dari tergugat. Biasanya setelah dibacakannya surat gugatan, maka akan adanya pembacaan surat gugatan, surat menjawab dari surat gugatan, yaitu surat penjawab tergugat. Penjawab tergugat atau tergugat diberi wewenang untuk menjawab secara lisan ataupun tertulis, baik itu pada hari persidangan ataupun minggu depan. Nah, jawaban tergugat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, jawaban secara tertulis. Itu secara tertulis yang artinya ditulis ya. Kalau secara lisan itu biasanya diucapkan secara lisan, dan itu pun dibagi lagi menjadi dua secara lisan, baik secara lisan itu berupa sanggahan ataupun pembelaan. Yang berupa sanggahan, misalkan seorang penggugat menuduhkan suatu dakwaan kepada tergugat, sedangkan dia tidak melakukannya, maka tergugat berhak untuk melakukan pembelaan dari secara lisan. Dan yang kedua yaitu pengakuan dari seorang tergugat, dari gugatan yang diajukan oleh penggugat. Itu dia akui bahwa dia memang melakukan apa yang ada di dalam isi surat gugatan tersebut.
Kemudian tahap selanjutnya yaitu replik penggugat. Biasanya replik penggugat adalah balasan atas jawaban yang dimana tergugat dalam perkara perdata. Replik merupakan tahapan persidangan yang diberikan kepada penggugat, di mana penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan terhadap dirinya. Misalkan penggugat itu bisa memberikan pembelaan terhadap dirinya, yang kemudian pada tahap selanjutnya yaitu duplik tergugat. Duplik tergugat setelah menggugat mengajukan replik tahapan pemeriksaan, selanjutnya adalah duplik. Duplik itu adalah jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Jadi antara duplik dan replik itu yaitu bersifat berlawanan, saling balas. Jadi kesimpulannya, misalkan saya memberikan gugatan kepada Anda dan kemudian itu akan dibalas, yaitu disebut duplik dan replik. D. Pembuktian. Tahap selanjutnya yaitu pembuktian. Atas gugatan dari penggugat atau pemohon yang termohon, biasanya termohon mempunyai bukti berupa barang bukti, saksi maupun dalil-dalil yang bisa memperkuat gugatan tersebut, di mana jawaban dari saksi ataupun bukti-bukti lainnya bisa memperkuat proses persidangan dari penggugat. Yaitu tahap selanjutnya penetapan kesimpulan. Nah, pada tahap ini kesimpulan, maka masing-masing pihak penggugat atau tergugat mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan. Nah, jadi pada tahap ini pemeriksaan ataupun tahap akhir dari awal persidangan sampai ke pembuktian itu akan disimpulkan dari tergugat maupun penggugat, di mana akan menyimpulkan di mana titik ataupun keputusan dari semua perkara, baik itu bukti, dari replik, dari duplik, nanti itu ada kesimpulannya. Dan pada tahap selanjutnya yaitu musyawarah majelis. Musyawarah majelis ini pada dasarnya semua hakim akan menyampaikan pertimbangannya, baik itu pertimbangan kepada penggugat atau pertimbangan kepada tergugat. Pendapatnya secara lisan maupun tertulis. Akan diambil suara terbanyak. Jika pendapat dari masing-masing hakim itu berbeda, maka suara terbanyak dari mereka akan diputuskan, yaitu pada tahap pemutusan. Pada tahap akhir yaitu pembacaan putusan. Sebelum hakim menjatuhkan putusan, di mana hakim berhak mempertimbangkan berdasarkan atas surat dakwa segala sesuatu yang terbukti. Maka hakim akan melihat dari bukti-bukti sebelumnya untuk membacakan putusan. Biasanya hakim juga mencari di mana dari lokasi maupun bukti-bukti yang ada, terus disimpulkan, maka terjadilah putusan hakim. Putusan hakim juga akan bersifat final jika baik dari tergugat maupun penggugat tidak puas atas dari putusan hakim, maka akan bisa diajukan ke tahap 2 atau ke pengadilan tinggi. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.